Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 5 Oktober, Pekan Biasa ke-26. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memenuhi kami dengan roh kebenaran. Bantulah kami mengenal kebaikan-Mu, memahami bimbingan-Mu, dan menaati kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada waktu itu, ke-72 murid Yesus kembali dari perutusan dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita semua pernah merasakan kita bahagia, kita senang. Karena apa? Karena kita lulus, mendapatkan hasil yang memuaskan, dan itu tentunya membuat kita senang. Wajar jika hal itu membuat kita bangga, kita bahagia. Keberhasilan kita adalah buah perjuangan kita, tetapi juga kebaikan dari banyak orang, dan terutama karena penyertaan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ke-70 murid datang kepada Tuhan Yesus. Ia berkata, "Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Para murid melihat keberhasilan itu dalam cara pandang, takluk kepada kami, walaupun kemudian dikatakan demi nama-Mu. Bangga atas kemampuan diri walaupun menggunakan kuasa Tuhan. Istilah yang sering kali dipakai oleh umat adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Tentunya di sini
kita diajak untuk semakin menyadari bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita perjuangkan itu. Maka di sini tidak bermaksud untuk mengecilkan usaha dan kesungguhan kita, tetapi mau menunjukkan keyakinan sekaligus ketergantungan kita pada penyelenggaraan ilahi yang melebihi apa yang dapat kita pikirkan dan apa yang bisa kita bayangkan. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabdanya hari ini Yesus mau mengajak ke-70 murid itu untuk masuk lebih dalam. Bersyukur karena namamu ada terdaftar di surga. Hal ini mau mengungkapkan bahwa hidup kita ada di hati Allah dan diindahkan oleh Allah. Mata Allah ada pada kita. Inilah hal yang patut dan perlu kita syukuri lebih dari segalanya. Maka marilah, dalam setiap keberhasilan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pengalaman ini akan membuat kita tetap tegar, kita kuat ketika kita mengalami tantangan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena kita tidak pernah sendiri. Allah akan memperhatikan kita. Matanya mengamat-amati kita untuk menjaga kita. Sehingga kita bisa melaksanakan itu. Kita bisa mengerjakan apa yang menjadi tuntutan kita. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kita, menyertai perjuangan dan pesiarahan kita di dunia ini. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala hal yang kami alami dalam hidup ini, entah itu keberhasilan maupun kegagalan. Yang berteduh pada Tuhan yang Maha Tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, ya Allah, kau penaungku, tokohku dan perisaiku, percaya aku padamu. Tuhan tetap menjaganya dengan rentangan sayapnya, malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaknya mengawal dan menatangnya, agar janganlah kakinya terantuk batu yang keras. Yang berserah kepadaku, hidupnya akan kurangkum. Yang berseru kepadaku, doanya akan ku dengar. Terus ku
hidupnya dan bahagia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.